A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala habibinal mustafa. Amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk belajar walaupun dalam kondisi penyebaran pandemi COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan 7,5 miliar umat manusia yang ada di permukaan planet bumi ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari lembah peradaban jahiliyah kepada puncak kemuliaan Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menjaga pergaulan di antara remaja. Anak-anak kami, para siswa dan siswi, tentu saat ini kita menyaksikan luar biasa bagaimana perkembangan revolusi industri 4.0. Tentu interaksi di antara umat sangat cepat terjadi, maka perlu kita kembali untuk melihat bagaimana Islam memandang tentang pergaulan di antara remaja. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat dibenci oleh Allah dan jalan yang keji. Maka dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Islam memberikan batasan-batasan dalam pergaulan. Memang tidak dinafikan Islam itu sangat mengakomodir kebersamaan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, baik antara mukmin dan mukminah, antara laki-laki dan wanita. Namun di samping itu, di antara rahmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa syariat tentang etika bergaul di antara laki-laki dan wanita. Dalam konteks ini adalah di antara remaja putri dan remaja putra. Diberikan batasan-batasan yang tentu semua kandungan dari syariat yang diturunkan Allah memiliki dampak yang positif. Ataupun dalam bahasa lain, syariat yang Allah turunkan itu bermuatan maslahah. Kemaslahatannya kembali kepada kita. Maka terkait dengan ini, kita membahas tentang etika bergaul atau pergaulan di antara remaja. Ini di antara sub pembahasan akhlak yang harus sama-sama kita mengerti. Karena terkait dengan akhlak ini termasuk di antara tujuan yang sangat prinsipil diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang masyhur, populer, sering kita dengar, Nabi mengatakan, "Bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus
untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya aspek pendidikan adab, etika, moral, akhlak merupakan di antara hal yang sangat fundamental dalam Islam yang diperhatikan. Maka sebagai siswa ataupun siswi yang berada di umur murahaqah ataupun umur pubertas, tentu kita harus sama-sama untuk memperhatikan masalah adab pergaulan di antara siswa dan siswi. Tadi kita telah membacakan surat Al-Isra ayat 32 sebagai landasan bagaimana kita untuk menjaga pergaulan ini. Al-Quran sebagai sumber utama dan hadis sebagai penafsir ataupun penterjemah, penjelas dari landasan utama itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikr, yaitu Al-Quran, agar engkau menjelaskan kepada manusia kandungan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Maka sebagai penjelas dari ayat tadi yang melarang kita untuk mendekati zina, Nabi menyebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Bismillahirrahmanirrahim, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laysat ma'ahadhu mahramin minha fa inna salisahuma asyaitan. Jadi Nabi mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia melakukan khalwat ataupun berduaan. Berduaan antara laki-laki dan perempuan, antara siswa dengan siswi. Walaupun belum mungkin mengarah kepada perbuatan zina, tapi itu sudah mendekati zina. Fa inna laysat ma'ahadu mahramin, di mana antara laki-laki dan wanita itu, siswa dan siswi, tidak ada hubungan mahram. Bukan ibunya, bukan adiknya, bukan bibinya, dan mahram-mahram yang lain. Maka Nabi mengatakan, fa inna salisahuma asyaitan. Maka sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan. Artinya potensi untuk terjadi penyelewengan ketika berduaan di antara bukan mahram itu sangat besar potensinya terjadi hal-hal yang menyeleweng, yang tidak disukai oleh Allah, yang bentuknya maksiat. Maka di sini saya menghimbau kepada siswa dan siswi, anak-anak kami yang masih beranjak dewasa, agar sama-sama kita memperhatikan etika pergaulan dalam Islam, agar kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan batasan-batasan ini dimulai dari hal-hal terkecil sekalipun. Misalnya, kita juga dilarang untuk memandang hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun melihat hal-hal yang bentuknya bermuatan maksiat. Maka memandang antara laki dan perempuan ini juga berpotensi terjadinya
khalwat, terjadinya hubungan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, la yanzurur rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati. Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, dan jangan juga wanita melihat aurat wanita yang lain. Jadi ini diantara antisipasi agar tidak terjadi kemaksiatan lebih lanjut yang mungkin akan berakhir kepada zina, pergaulan bebas, dan bentuk kemaksiatan lain yang bertentangan bukan hanya dengan agama, tetapi juga bertentangan dengan hukum adat. Kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita memiliki aturan-aturan khusus. Bahkan keberadaan kita sebagai penduduk Aceh, Nanggro Aceh Darussalam, ataupun pemerintah Aceh, ini sangat membuat kita bangga. Karena Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh, UU-PA tahun 2011, itu sudah diatur tentang hukum jinayah. Nah, juga diatur tentang bagaimana menjalankan agama di daerah Aceh. Misalnya di dalam hukum jinayat nomor 6 tahun 2014, di situ ada item tentang khalwat dan ikhtilat. Artinya khalwat itu dianggap satu jarimah ataupun perbuatan pelanggaran. Ikhtilat juga dianggap satu jarimah. Ketika ada satu jarimah ataupun pelanggaran, maka ini berdampak ataupun memiliki konsekuensi yang disebut dengan ukubat ataupun hukuman. Nah, terkait dengan khalwat, khalwat itu didefinisikan dalam kanun nomor 6 tahun 2014 adalah apabila berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat yang sunyi, dan ada potensi untuk melakukan maksiat ataupun sampai mengarah kepada zina besar. Maka ini disebut dengan khalwat, berduaan laki-laki dan perempuan yang punya maksud tertentu ke arah pergaulan bebas, tanpa ikatan agama. Sementara ikhtilat itu sudah lebih dahsyat dari khalwat. Ikhtilat itu sudah mengarah ke misalnya berpegangan, berciuman, berpelukan, naik Honda berdua, dalam mobil berdua, ataupun bahkan mungkin bisa saja di tempat ramai. Kadang di Bukit Cinta, hanya Beramat Pumu, ini termasuk ikhtilat. Jadi kalau sudah khalwat, kalau khalwat itu masih rendah dibandingkan ikhtilat. Khalwat, siapa yang melakukan khalwat? Seseorang yang melakukan khalwat dengan sengaja, dalam kanun itu akan dicambuk 10 kali, lalu didenda dengan 100 gram emas, ataupun dikurung maksimal 10 bulan. Sementara untuk ikhtilat, itu hukumannya dicambuk 30 kali, denda 300 ataupun denda 300 gram emas, ataupun di penjara, dikurung dalam waktu 30 bulan. Jadi artinya negara kita juga mendukung pelaksanaan syariat Islam terkait dengan pergaulan, dalam konteks kita pergaulan antara remaja. Maka ini anak-anak kami, para siswa dan siswi, mari kita memperhatikan ajakan-ajakan Islam untuk tentunya kemaslahatan untuk kita sendiri. Sebagai remaja tentu kita ingin hidup hedonis, ingin senang-senangnya saja.
tanpa memikirkan akibat dampak dari perbuatan kita. Mari kita berpikir tentang ini. Kita merupakan makhluk beragama, kita makhluk yang diikat dengan aturan adat, dan juga kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka mari kita memperhatikan maruah dan harga diri kita, dan juga mari kita menghormati agama kita dengan memperkuat wawasan keislaman terkait dengan etika bergaul di antara kita. Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai apabila seorang pemuda itu ataupun pemudi mampu menjaga diri dan agamanya. Ini lebih dibandingkan dengan orang tua. Karena orang muda masih energik, masih semangat, masih kuat, dan juga masih punya masa depan yang transformatif tentunya. Jadi di tengah-tengah kekuatannya, di tengah-tengah gelora semangat yang ada pada dirinya, dia masih dapat untuk menjalankan ajaran agamanya. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang sudah tua. Yang tua kita tentu mungkin tenaga pun sudah tidak ada. Jima pergi meraneh kue. Tentu artinya unsur-unsur untuk melakukan jarimah pergaulan bebas itu lebih sempit dibandingkan pemuda. Namun jika kita bisa berpegang kepada ajaran agama kita sementara kita masih muda, ini Allah katakan melalui lisan nabinya bahwa di antara 7 orang yang mendapat perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada perlindungan lain, maka orang tersebut akan mendapat perlindungan, yaitu seorang laki-laki yang digoda oleh wanita cantik, punya perbendaharaan yang banyak, artinya wanita itu kaya, cantik, menggoda kita. Tapi kalau kita bisa mengatakan ana akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah mendapat perlindungan di saat tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sama sebaliknya para wanita yang mungkin diajak, dirayu oleh lelaki yang mungkin lumayan ganteng, kemudian juga punya mobil mewah, punya rumah, sudah mapan, ngajak maksiat. Tapi wanita itu mengatakan, ana akhafullah, saya tidak mau khalwat, saya tidak mau ikhtilat. Kalau Anda memang lelaki yang berani, datang ke rumah, lamar. Tapi bukan sekarang tentunya, ketika nanti selesai studi, sudah punya wawasan, sudah mapan, sudah punya persiapan untuk menjadi ibu rumah tangga. Ini baru kita rela siapa yang datang beriman kepada Allah, baik orangnya, agamanya juga dijaga, maka tidak ada alasan untuk kita untuk menolak lamaran tersebut. Tapi untuk saat ini, mari kita jaga pergaulan, batasi juga pertemanan, dan kita jaga etika-etika yang diatur dalam agama kita. Baik, anak-anak kami, para siswa dan siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir penyampaian ini kami ingin menyampaikan satu kasus yang mungkin bagaimana siswa dan siswi dapat mencari solusi atau menyelesaikan kasus tersebut. Begini, untuk zaman sekarang kita tidak terlepas dari Android tentunya, dari HP, dari internet, dari media sosial. Ini sudah menjadi langganan. Setiap hari kita akan bermain media sosial dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi interaksi. Maka di sini kami ingin anak-anak kami berpikir lebih jauh bagaimana adab berinteraksi melalui
medsos menurut Islam ya. Kira-kira bagaimana kita bagaimana etikanya, lalu bagaimana kita menjaga diri agar tidak terjun kepada pergaulan bebas, dan juga yang terakhir adalah bagaimana apa pendapat anak-anak kami, para siswa dan siswi terkait dengan perkembangan industri telekomunikasi ini. Bagaimana sikap kita tidak juga kita meninggalkan perkembangan zaman, dan juga dalam satu sisi juga kita tidak berbaur terlalu bebas sehingga kita melakukan maksiat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabil ma'unati wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.